لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembagian syukur, kemarin kita telah membagi bahwa syukur kepada Allah Azza wa Jal ada dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Jadi syukur kita kepada Allah Azza wa Jal itu kita buktikan dengan 3 anggota badan kita: hati, lisan, dan anggota badan. Asyukru bil qalb, syukur dengan hati. Setelah kita menerangkan beberapa waktu yang lalu tentang faedah syukur, tentang keagungan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang kita masuk ke dalam kaifiyah, bagaimana mensyukuri Allah Azza wa Jalla dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Syukur dengan hati yaitu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairillahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apakah ada pencipta selain dari Allah yang memberikan kepada kalian rizki dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah. Fa anna tu'fakun, dan kenapa pula kalian mengada-ada kepada Allah? Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah dengan batil kalian baru beriman, dan dengan nikmat Allah kalian kafir? Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kita dapat pahamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah, dan ingat adalah amalan hati. Mengingat nikmat Allah adalah amalan hati. Allah mengatakan, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada zat yang mencipta selain dari Allah? Pertama, seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya adalah menyadari nikmat ijad wal khalq, nikmat penciptaan manusia, penciptaan kita ke alam bumi ini. Nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar adalah nikmat Allah telah menciptakan kita, telah menganugerahkan kepada kita rizki, telah menurunkan kepada kita segala nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul anhar وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kalian semua yang ada di bumi dan di langit, dan dialah yang melimpahkan untuk kalian segala nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Dialah yang telah menurunkan dari langit air, sehingga dari air tersebut keluar buah-buahan rizki untuk kamu. Dia pula lah yang telah menaklukkan, dia pula yang telah menaklukkan sungai, dan dia pula yang telah menaklukkan matahari dan bulan secara istiqamah. Dia pula yang telah menaklukkan untuk kalian malam dan siang. Dan dia pula lah yang memberi kalian setiap sesuatu yang kalian minta. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya yang sering kita lupa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat turunnya air, nikmat diciptakannya langit dan bumi dan semacam, nikmat buah-buahan, nikmat matahari dan bulan, nikmat itu semua. Kenapa manusia sering lalai dengan nikmat-nikmat seperti itu? Manusia sangat egois. Ia hanya mementingkan apa yang ada di benaknya. Ia hanya mementingkan apa yang ada di benaknya. Ia tidak pernah menghitung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya sifat manusia sebagaimana Allah sebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gelisah. Yang ia paham gelisah, bagaimana menjauhkan kegelisahan pada dirinya, itu saja yang dia pahami. Akan tapi siapa yang menjaganya dari kesukaran, bagaimana siapa pula yang membuatnya hidup, siapa pula yang membuatnya bergerak, siapa pula yang mengadakan dia ada, dia lupa. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Jika seandainya ditimpakan kesusahan, dia bakhil. Allah mengingatkan nikmat itu semua. Allah ciptakan bumi. Seorang muslim tentu ia memahami ketika bumi Allah Subhanahu wa taala goncangkan saja, maka apa yang bisa dia perbuat untuk dunia ini? Kalau seandainya ia berjalan di atas bumi ini seperti berjalannya di atas gelombang, Allah ciptakan seperti itu, bagaimana dia? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tenangkan dunia ini? Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami bentangkan dan kami letakkan gunung-gunung sebagai pondasi, dan kami bentangkan pula tanaman-tanaman dari segala bentuk buah-buahan yang luar biasa. Subhanallah, begitu besar nikmat Allah. Allah turunkan air dari langit. Kalau seandainya kita hendak mengerti bagaimana nikmatnya air, cobalah tidak mandi sehari, 2 hari, 3 hari. Kemudian masuklah ke kamar mandi, kemudian nikmati air yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan jadikan air itu darah, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Kalau seandainya Allah menjadikan bumi ini semuanya bilalang, tidak ia buka kecuali belalang, dia buka makanannya, belalang ada di dalamnya dan semacam. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah ciptakan pada seluruh dunia ini katak-katak dan kodok, sehingga kemana ia berangkat ada kodok dan semacam. Akan tapi Allah bersihkan itu, Allah timpakan nikmat. Jika seandainya anda memiliki usaha dan semacamnya, butuh untuk menjaga usaha itu 10 atau 15 orang, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang telah menjaga bumi
yang telah menjaga langit agar tidak jatuh, yang telah menciptakan bintang yang bersinar. Subhanallahal azim. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengetahui nikmat besar itu. Zahirat wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia limpahkan kepada kalian nikmat yang zahir dan batin. Nikmat zahir dan batin adalah nikmat Allah berikan nikmat kepada kita. Apa itu zahir dan batin? Zahir adalah kesehatan badan. Kesehatan badan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut saja satu saraf dari jutaan saraf yang ada di tubuh kita, maka niscaya kita akan meraung-meraung, akan berobat mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk menggantikan satu syaraf yang Allah cabut dari jutaan syaraf yang ia beri nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, satu syaraf. Allah Subhanahu wa taala berikan kebatinan, iman, hidayah, dan itu adalah nikmat terbesar. Asbagha alaikum ni'amah. Buah-buahan. Ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Semua ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an, sehingga kita mengharuskan mentadabburinya. Anda baca itu di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menceritakan tentang buah. Pergilah Anda ke pasar buah, nikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pergi Anda ke hutan, lihat berapa banyak Allah Subhanahu wa taala keluarkan buah dari tanaman-tanaman yang ada. Kemudian syukuri. Itu yang disebut dengan mentadabburi ayat Allah, baik yang matluwah yang kita baca maupun yang kauniyah yang kita lihat. Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Anda ingin tahu bagaimana nikmat sehat, maka pergilah ke rumah sakit. Maka kita akan tahu bahwa si anu mengerang kesakitan karena ia telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat dari banyak nikmatnya. Yang satu lagi mengeluh karena ia telah mendapatkan musibah yang Anda tidak mendapatkannya. Beri. Di saat itu kita mengetahui kesehatan sangat berharga. Jadi salah satu nikmat yang paling besar yang harus kita hadirkan itu adalah nikmat penciptaan, nikmat rizki, nikmat pakaian. Nikmat pakaian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian untuk setiap masjid. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nikmat pakaian. Allah katakan, "Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dialah yang telah memudahkan untuk kalian lautan, untuk makan dari lautan tersebut, dari ikan-ikan, dan agar kalian bisa mengeluarkan dari laut tersebut mutiara yang hendak kalian pakai. Dan engkau lihat bagaimana bahtera berjalan di atas laut tersebut, agar kalian bisa mencari rizki Allah, dan mudah-mudahan kalian bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Coba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga nikmat rumah. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian tempat berteduh, dan dia pula yang menjadikan gunung tempat kalian masuk ke dalam goanya. Dia pula yang menjadikan pakaian untuk kalian untuk menghalangi kalian dari panas, dan pakaian menghalangi kalian dari dingin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan nikmatnya. Semoga kalian menyerah diri. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala mengingat. Dan ayat ini sangat banyak sekali. Anda sangka mudah masuk rumah di saat ribuan orang tidak memiliki rumah? Kita sangka begitu mudah kita berpakaian di saat ratusan orang tidak mempunyai pakaian? Kita sangka bahwa minum begitu mudah
sehingga kita tidak mensyukurinya di saat ribuan orang tidak bisa minum. Ketika kita tidak memiliki, baru kita rasakan nikmat tersebut. Akan tapi kebiasaan manusia begitulah, setiap sesuatu tersebut sudah terbiasa. Sesuatu nikmat yang besar itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga ia sudah tidak menjadi luar biasa lagi. Ini dengan membaca Al-Quran, dengan melihat alam, mentadabburi alam, pergi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertamasya dan semacamnya, adalah salah satu sebab kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya di dalam hati. Jadi mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Karena lisan seseorang adalah corong dari yang ada di hatinya. Sesungguhnya bejana tersebut akan mengeluarkan yang apa di dalam bejana, yang apa yang ada di dalam bejana. Kalau seandainya di dalam bejana itu kolak, maka ketika dia menggelegak akan keluar kolak juga, tidak akan mungkin keluar makanan lainnya. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana yang ada di dalamnya dia akan keluar. Nah, jika seandainya seseorang memiliki hati yang syakir, yang bersyukur kepada Allah, berarti biasanya ia memiliki lisan yang syakir pula, lidah yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya hati telah penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan penuh pula lidah untuk memanjatkan puja dan puji, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ketika ia terbangun dari tidurnya, yang ia panjatkan adalah doa segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari tidurnya. Qul may yaklaukum bil-laili wan-nahar. Qul may yaklaukum bil-lail. Katakan, siapa yang menjaga kalian pada malam hari? Menjaga dari angin buruk dan menjaga dari binatang-binatang yang masuk ke dalam rumah, menjaga dari semua hal-hal yang tidak bisa kita sadari. Siapa yang menjaganya? Allah. Maka lidah seorang muslim ketika ia paham, ketika ia terbangun bahwa adalah nikmat Allah, Allah yang memberikan nyawa dia kembali setelah ia wafat. Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah zat yang mewafatkan kalian pada malam hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya, ketika ia terbangun, dia ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan kepada kami kehidupan setelah ia wafatkan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Ketika dia hendak tidur pun, ia panjatkan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia serahkan hatinya, karena ia akan meninggalkan hati tersebut, ia serahkan kepada Allah sebagai pemiliknya. Dia mengatakan alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa awana fakam mimman la kafi'a lahu wa la ma'wa. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, yang telah kami minum seharian penuh, dan telah memberikan kepada kami tempat. Makanya ia selalu berzikir pagi dan sore. Setiap pagi terucap olehnya ucapan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, tidaklah saya berpagi hari ini yang saya merasakan nikmat yang Engkau anugerahkan, atau Engkau berikan nikmat tersebut kepada seseorang dari hamba-hambamu, maka semuanya nikmat tersebut adalah darimu semata, tidak ada syirikat bagimu, maka untukmulah pujian dan untukmulah syukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ia ucapkan dari batin yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, yang menghayati nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berpagi hari mengucapkan hal itu, berarti ia telah menunaikan syukurnya pada malam hari tadi.
Kalau seandainya ia ucapkan itu sore harinya, berarti ia telah tunaikan syukurnya pada siang hari tadi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Masya Allah, alangkah indahnya kita bisa membaca zikir pagi dan sore, kemudian kita hayati. Tidak ada lagi gundah, tidak ada lagi kesedihan. Coba lihat, ya Allah, pada hari ini kami berpagi dengan nikmat-Mu, atau Engkau telah berikan kepada seseorang nikmat-Mu. Itu semua karena kurnia-Mu. Coba lihat, itu semua karena kurnia-Mu. Terucap oleh lisannya, karena ia paham bahwa itu semua bukan dari usahanya, bukan dari daya upayanya, akan tapi dari semua dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Falakal hamdu wa lakal syukur. Maka untukmu lah pujian dan syukur, sehingga ia mengenal betul bahwa dia adalah hamba dan yang dia doakan adalah Rabb. Dia tidak akan memiliki beban hidup karena ia telah menggantungkan hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa. Kalau seandainya seseorang yang tidak memperhatikan harinya dengan zikir-zikir seperti ini, alangkah letihnya ia. Dunia ini begitu besar fitnahnya. Ketika ia gantungkan kepada dirinya yang lemah itu, sungguh tidak kuat dia. Orang mukmin bagaikan penggantung baju. Ketika dia telah menggantungkan di sebuah tempat yang kokoh, maka dia tidak akan berpikir lagi bagaimana beratnya baju tersebut, karena ia telah gantungkan kepada tempat yang kokoh. Akan tapi bayangkan jika seandainya tempat gantungan tersebut tidak ada gantungannya, alangkah sedihnya ia jika seandainya ia memikul beban berat yang telah menyangkut ke dalam dirinya. Beban berat manusia sangat banyak. Kalau seandainya ia tidak gantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka alangkah lemahnya, maka alangkah rapuhnya, alangkah begitu kokohnya ia bersabar di atas kesengsaraan. Subhanallahal-azim. Alhamdulillah, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Makanya doa istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Kalau seandainya banyak doa-doa minta ampun kita kepada Allah, maka dia mempunyai penghulu, ada induknya, induk istighfar. Induk istighfar, seseorang mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Salah satu doanya tersebut, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui kepadamu segala nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Aku akui semuanya itu, bahwa itu adalah engkau yang memberikan. Bukan karena peluhku, bukan karena usahaku, bukan bagusnya strategiku, bukan keahlianku, bukan kepintaranku. Banyak yang pintar, banyak yang ahli, banyak yang lebih bagus strateginya, banyak yang lebih banyak waktunya menghabiskan. Berapa banyak pula orang yang telah menjengkal panjang akan tapi tetap 1 meter. Berapa banyak pula yang 1 jengkal engkau meterkan yang sangat panjang. Engkau yang memanjangkan yang memendekkan. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Dan aku serahkan, aku akui semua dosaku karena kesalahanku. Nah, salah satu bentuk doa sayyidul istighfar ada kalimat yang seperti itu, yaitu pengakuan seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya. Makanya barang siapa yang melihat zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, itu tidak lain adalah bentuk pengikatan seorang hamba selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir keluar masjid, zikir masuk masjid, zikir masuk rumah, keluar rumah, zikir ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, ketika berwudu, ketika salat. Semua zikir-zikir tersebut menunjukkan bahwa seorang hamba tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala sedetik pun. Jika seandainya ia berusaha lepas dari Allah Subhanahu wa taala 1 detik, maka kesengsaraan baginya, maka kehancuran baginya. Makanya doa seorang mukmin, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan urusanku kepadaku 1 kejap pun.
Jangan serahkan urusanku kepada aku satu kejap. Satu kejap jangan bisa. Makanya semuanya zikir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar zikir tersebut mengikat seorang hamba dengan Allah. Ketika seorang hamba sudah dekat dengan Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang perlu ia takutkan. Bahkan syaitan, bahkan iblis, bahkan maksiat, bahkan dosa tidak akan melekat kepadanya. Kelengahan inilah pintu besar jatuhnya manusia di mata Allah Azza wa Jalla. Kelalaian inilah yang menyebabkan manusia terjerumus menjadi bala tentara syaitan. Pengikutan terhadap hawa nafsu inilah penyebabnya manusia jauh dari menikmati ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syukur dengan lisan. Dan yang berikutnya syukur dengan anggota badan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggota badan adalah memberikan semua fasilitas yang Allah berikan pada anggota badan ini untuk ketaatan kepada Allah, dan tidak memberi celah semua fasilitas badan ini untuk berbuat pengingkaran dan maksiat kepadanya. Ini bentuk pensyukuran. Dan manusia di dalam ini berderajat, bertingkat-tingkat, antara mereka yang bawah dan yang atas, antara langit dan bumi. Famin mustakthir wa mustaqil, kata para ulama. Ada yang banyak, yaitu banyak orang di dalam kehidupannya, ibadahnya ia berikan seluruhnya kepada Allah, sehingga sebanyak itu pula ia mendapatkan puji syukur dari Allah. Sehebat itu pula syukurnya kepada Allah. Jika seandainya syukurnya itu dengan anggota badannya, yaitu dengan memberikan sedikit ketaatan kepada Allah, lebih banyak maksiatnya, berarti sedikit itu pula rasa syukurnya kepada Allah. Dan itu tergantung orang-orang, antara satu dengan yang lainnya, antara langit dan bumi. Ada yang sudah derajatnya setinggi langit dan bumi, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ada rasa syukur seseorang dengan menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan di daerah Sijjin, di lapisan ke-7, dekat neraka Jahannam. Subhanallah. Dan antara itu semua berderajat. Si fulan dengan si fulan berbeda derajatnya, karena berbeda ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memberikan seluruh anggota tubuhnya untuk bisa beribadah kepada Allah. Semakin banyak ibadah anggota tubuhnya kepada Allah, semakin sempurna rasa syukur badannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulan dari syukur dengan anggota badan, yaitu menjadikan anggota badan itu amal saleh. Lihat bagaimana doa seorang muslim yang telah berumur 40 tahun. 40 tahun adalah nikmat badan yang sangat sempurna. 40 tahun adalah puncak-puncak kesempurnaan penciptaan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Sampai ketika ia telah sampai pada puncak-puncak penciptaannya dan ia telah berumur 40 tahun, baru ia panjatkan, maka ia memanjatkan doanya, Rabbi, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku kemudahan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkan pula aku agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridai. Masya Allah. 40 tahun kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa dianugerahkan bisa bersyukur kepada Allah. Seseorang bertanya kepada seseorang, telah berapa engkau punya umur? 40 tahun.
Kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, wahai fulan, doakan aku biar aku bisa mensyukuri nikmat Allah dari umur 40 tahun ini. 40 tahun mensyukuri nikmat Allah. Dengan apa wahai fulan? Yaitu dengan mulai memaksimalkan amal saleh yang Allah ridai. Wa an a'mala salihan tardah. Agar beramal saleh yang engkau ridai ya Allah. Maka hamba yang saleh ini meminta amal saleh setelah ia meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya sifat syukur. Tidak cukup dengan lisannya saja, akan tetapi harus dengan amal saleh.